Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait PDD UKT-PT pada bidang pengajaran Serdor Smart 2026. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramis, SEME, salah satu dosen pada program studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kaidah Hukum Ekonomi Islam pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, mata kuliah wajib program studi dengan model pembelajaran case study. Selanjutnya CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah Kaidah Hukum Ekonomi Islam. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami urgensi kaidah fikih dalam ekonomi dan keuangan Islam serta klasifikasi dan sumber-sumber kaidah fikih ekonomi serta keuangan Islam. Kemudian selanjutnya yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kaidah kubro dalam persoalan ekonomi, bisnis dan keuangan Islam secara logis dan sistematis dengan penggunaan metode ilmiah. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kaidah fikih tematis dalam permasalahan-permasalahan ekonomi, bisnis dan keuangan Islam secara logis dan sistematis menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menjelaskan tentang makna kaidah ad-darar yuzal, yaitu bahaya harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang dasar kaidah ad-darar yuzal. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang kaidah-kaidah cabang dari kaidah kubro ad-darar yuzal. Yang keempat, menjelaskan tentang aplikasi atau implementasi dari kaidah ad-darar yuzal. Adapun yang akan dibahas pada materi pokok yaitu yang pertama adalah urgensi kaidah fikih dalam ekonomi dan keuangan Islam. Yang kedua, klasifikasi dan sumber kaidah fikih ekonomi serta keuangan Islam. Yang ketiga, kaidah kubro dalam permasalahan ekonomi, bisnis dan keuangan Islam. Selanjutnya, kaidah fikih tematis dalam permasalahan ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam. Kemudian yang terakhir, kaidah ad-darar yuzal, maknanya, dasar kaidahnya, kaidah cabangnya, dan aplikasinya. Setelah kita tahu deskripsi singkat dari mata kuliah Kaidah Hukum Ekonomi Islam yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Tentunya saya memakai media pembelajaran berupa PowerPoint dan studi kasus untuk menyampaikan atau menjelaskan materi kaidah fikih yang saya ajarkan, yang mana mahasiswa akan menyimak, mencatat, kemudian menganalisis kasus yang disampaikan dan relevan dengan pertemuan atau topik yang dibahas pada pertemuan tersebut, serta didukung dengan buku referensi dan jurnal ilmiah. Selanjutnya interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Tentunya saya selalu mendukung mahasiswa untuk bertanya atau memberi jawaban mengenai topik yang saya bahas. Dan saya juga membuat WhatsApp group untuk memfollow up diskusi yang tidak sempat dilakukan di kelas dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya assessment. Bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa? Saya menilai kemampuan mahasiswa dengan bobot penilaian sebagai berikut. Pertama, partisipasi dengan bobot 30%, sikap dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, tugas 10%, ujian akhir semester dengan 20%. Total keseluruhan dari bobot asesmen ini adalah 100%. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran terkait dengan mata kuliah
kaidah hukum ekonomi Islam dengan pembahasan kaidah ad-darru yuzal atau bahaya harus dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kuliah terkait dengan kaidah hukum ekonomi Islam, ya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah pertemuan ke-7 ya adik-adik sekalian. Nah, kita akan bahas terkait dengan kaidah ad-darru yuzal. Nah, pertama adalah makna dasar dalam kaidah ad-darru yuzal ini, ya. Ya, dari definisi, ya, ad-darru yuzal itu ada dua kata ya adik-adik. Bisa dilihat ya. Ya, ada dua kata di situ. Ada kata apa? Ad-darar, yaitu ke mudaratan. Nah, dengan yuzal. Yuzal itu harus dihilangkan. Dihilangkan. Oke. Ya, jadi ada dua kata ya. Dan memang kaidah itu terbagi dua ya. Ada kaidah kubro ya. Kaidah kubro itu adalah kaidah utama. Dan kaidah utama itu semua bentuknya dengan dua kata atau lebih ya. Tidak terlalu panjang ya. Nah, seperti contohnya ini ya. Nah, ini masuk ke dalam kaidah kubro. Nanti ada kaidah cabangnya ya. Nah, kemudian jadi seluruh kaidah itu adik-adik semua, kalau kita perhatikan dari slide ini, seluruh kaidah itu lahir dari sumber Al-Quran ataupun sumber hadis ya. Jadi tidak muncul begitu saja ya. Semua muncul karena dari hasil istihad ulama yang mengkaji terkait dengan kaidah kesesuaian antara Al-Quran dan hadis. Nah, kalau dari sini hadisnya itu adalah la dororo wala diror. Nah, ini kan sempat kita singgung ya di pertemuan awal-awal ya adik-adik. Jadi ada kata la dororo wala diror. Yang artinya apa? Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain, ya. Nah, artinya apa adik-adik sekalian? Dari makna hadis ini, maka muncullah kaidah namanya ad-darru yuzal. Bahaya itu, kemudaratan itu harus dihilangkan, ya. Nah, dari Al-Quran ya. Kalau dari Al-Quran itu sendiri, ya kita ambil dari dalil Al-Quran surah apa itu? Al-Baqarah ayat 195. Ada yang hafal di sini? 195. Ya, yang awalnya itu wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ila at-tahluka. Ya, ada kata at-tahluka di situ. Artinya apa? Menyuruh kita untuk apa? Berinfak dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Nah, ini menjadi kaidah dasar ya. Tidak boleh membuat bahaya diri sendiri ya. Tidak boleh membuat bahaya orang lain ya. Jadi bahaya yang ditimbulkan oleh diri sendiri juga bahaya yang kita timbulkan untuk orang lain. Nah, nanti kita lihatlah contoh penerapannya di kegiatan ekonomi ya. Nah, itu adik-adik ya. Jadi secara definisi dan dalil sudah terjawab. Mungkin dari sini ada yang mau disampaikan? Ya nggak apa-apa ya. Bisa nanti bertanya kalau misalnya tidak dipahami. Kita lanjut ya. Nah, sekarang adik-adik, contoh aktivitas ekonomi. Ya, kita langsung kaitkan dengan aktivitas ekonomi. Yang pertama apa? Larangan riba dalam perbankan Islam. Jadi
larangan riba ini itu didasari dari kaidah ad-darru yuzal. Kenapa riba itu dilarang? Karena apa? Menimbulkan beban berlebihan kepada debitur atau nasabah, ya. Gitu ya. Karena riba itu kan kalau bahasa istilahnya dalam perekonomian namanya apa? Interesting, ya. Nah, gini, kenapa harus ke bunga atau interesting? Karena di dalam utang piutang, ya, kita kembali ke utang piutang. Jadi riba itu jatuhnya kepada utang piutang, ya. Bisa juga jatuh kepada perdagangan. Jadi dua-duanya bisa, ya, utang piutang atau perdagangan. Tapi kalau di perbankan Islam, nah itu jatuhnya ke apa? Utang piutang, ya. Karena ada proses pemanfaatan dana untuk digunakan bisa dengan pemberdayaan atau bisa dengan usaha. Itu ya adik-adik, ya. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Pelarangan jual beli gharar, ketidakpastian. Ini sering kita singgung di setiap kaidah, ya. Ya, gharar itu tidak boleh. Ya, seperti apa? Pada akad asuransi konvensional. Nah, ada yang tahu kenapa akad di asuransi konvensional itu dilarang, adik-adik? Berbeda dengan takaful. Apa yang membedakan? Ya, kalau di asuransi konvensional itu kenapa dia gharar, sedangkan di takaful itu boleh? Nah, ada yang bisa jawab kira-kira? Kalau di akad asuransi konvensional itu ada yang namanya janji asuransi, ya, janji. Nah, apa namanya? Jaminan. Jaminan seperti apa? Jaminan kesehatan. Kemudian jaminan apa? Jaminan jiwa, ya. Nah, sedangkan itu bentuknya secara apa? Ya, semua materi. Tapi bentuknya itu untuk mendapatkan jaminan itu didasari pada apa? Ya, anggaplah seperti ini, ya. Kalian itu ada berlima orang, ya. Kalian itu berlima, kemudian nanti masing-masing saling menjamin. Nah, dibuatlah aturan di situ. Bagaimana dari kalian ini kalau misalnya kedepannya nanti ketimpa musibah, maka kita sepakat kita akan memberikan dana ke yang ya ketimpa musibah tadi. Nah, kalau di takaful seperti itu. Jadi perjanjian mereka itu didasari atas dasar ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ya. Maka tolong menolonglah kalian dalam hal yang yang baik, ya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Gitu, ya. Nah, itu adik-adik sekalian. Nah, sedangkan di asuransi konvensional itu, nah itu tadi terjadi gharar karena gharar ini menunjukkan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu apakah nanti itu bayarannya itu didasar dengan premi atau didasari dengan tadi dana talangan atau dana tahun, kan di situ tidak dijelaskan, ya. Kalau misalnya tidak, anggaplah dalam beberapa masa dia tidak sakit atau dia tidak membutuhkan itu, ya dia tetap harus bayar, ya. Nah, kecuali nantinya mereka itu asuransinya itu asuransi jaminan hari tua. Biasanya kalau sudah pensiun baru diberikan. Tapi kalau asuransi jiwa, asuransi kesehatan, kan tidak semua orang sakit-sakitan, kan gitu.
Nah, seperti itu ya adik-adik sekalian. Sehingga sebenarnya dalam menentukan goror atau tidaknya itu hanya dilihat dari akadnya saja. Ketika akadnya itu merincikan peruntukannya apa, tujuannya apa, kemudian digunakan dengan cara yang benar, ya, kemudian transparansi, bagi hasilnya jelas, insya Allah tidak ada goror, ya. Nah, tapi kalau tidak dijelaskan tujuannya kemana, kemudiannya dibagikan kepada siapa saja, dikelola seperti apa, nah itu dikatakan goror. Jadi goror itu pada akadnya itu, ya. Dia adik-adik ya. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban bank syariah menolak pembiayaan usaha yang merugikan masyarakat. Misalnya apa? Bisnis haram. Contoh ya, seseorang pengusaha miras, ya. Jadi pengusaha miras, kok tahu mas? Biasa, biasa tahu ya. Ada pengusaha miras ya, ya ingin menambah asetnya atau ingin menambah modalnya, kemudian ngajuin di perbankan, ya, perbankan syariah. Ya sudah bisnisnya haram, ngajuin di perbankan syariah. Nah ini luar biasa ya. Nah kemudian dia berharap supaya keuntungannya itu makin banyak dengan bertambahnya asetnya atau modalnya, ya. Maka bank berhak untuk menolak, cancel ya, permohonannya ditolak. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, ya yang kena imbasnya nanti siapa? Generasi muda. Jangankan generasi muda, generasi tua saja kena ya. Yang tiap hari kerjanya hanya meneguk minuman keras, ya. Minuman keras itu jelas ya, merusak akal, ya, merusak keuangan, merusak keharmonisan rumah tangga. Nah, dan banyak lagi kerusakan-kerusakan besar yang ditimbulkan bukan hanya individu, tapi masyarakat luas. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya khamar itu adalah biang segala kerusakan. Semua sektor dirusak ya, termasuk ya agama dan sektor dompet ya, dihancurkan juga. Oke, itu ya adik-adik ya. Oke. Kemudian yang keempat terakhir adalah dari contoh aktivitas ekonomi di kaidah ini, perlindungan nasabah dari biaya tersembunyi dalam produk keuangan Islam. Nah, yang dimaksud apa ini adik-adik sekalian? Dimaksud di sini adalah ya bagaimana nasabah ini ya itu secara historisnya ya di bank, penggunaan jasa-jasa di bank itu akan terdeteksi. Kalian pernah lihat ini ya, BI checking? Pernah lihat bentuknya seperti apa? Dia minta apa aja? Ya kan dia minta ini kah? Rekening koran ya, rekening koran di print, kemudian nanti baru keluar apa? BI checking. Dan bank juga punya sistem, dia ngecek itu kreditur yang bermasalah, ya, atau debitur yang bermasalah ya. Nah seperti itu, sehingga memang tidak ada satupun transaksi yang tidak diketahui, ya. Karena gini adik-adik, kan sekarang kalian dengar ya, banyak di luar sana yang saling menuduh bahwasanya proyek ini itu dibiayai dari pencucian uang. Nah, dengan adanya ad-daruzal ya, kaidah ad-daruzal itu tidak boleh ada seperti itu. Semua jenis transaksi siapapun orangnya, pejabat sekalipun, itu harus terdeteksi. Dialihkan kemana ya? Entah dialihkan ke istri yang pertama atau istri yang kedua gitu. Misalnya gitu, misal. Nah, kok mbaknya ini apa protes ya? Boleh Pak gitu-gitu. Nah. Oke, lanjut ya adik-adik. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Belum ya? Aman ya insya Allah. Kalau nggak aman berarti kita amankan aja. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah tadi kan kaidah kubro ya adik-adik. Sekarang adalah kaidah cabang. Nah, kaidah cabang itu yang pertama adalah ad-darru la yuzalu bimislih. Ayo kita coba baca bersama-sama. Ad-darru la yuzalu
Bimislih, ya bimislihi. Nah, artinya apa? Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa. Ya. Kalau kita mau lihat contoh di kehidupan kita, ya, bahaya itu tidak akan bisa dihilangkan oleh sumber pembawa bahaya itu sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang mengatakan dirinya itu bisa menjadi hero, ya, itu harus betul-betul terhindar dari bahaya dulu sebelum menyalahkan orang lain. Ya. Agoriku la yusallimul gharib. Ya. Jadi orang yang tenggelam itu tidak bisa diselamatkan oleh orang yang tenggelam juga. Bagaimana caranya menyelamatkan orang yang tenggelam, sedangkan dirinya tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kan gitu. Nah, itu ya adik-adik. Jadi kalau kalian mau menyelamatkan orang lain, ya harus bisa minimal menyelamatkan diri sendiri dulu. Ya. Kalau tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa, ya mending kalian mengamankan diri sendiri, ya gitu ya. Oke, contoh di bank, misalnya ini ya, tidak boleh mengatasi kerugian likuiditas dengan membuangkan bunga riba kepada nasabah. Kan salah satu yang menyebabkan bank itu juga bisa failit itu karena likuiditasnya itu anjlok. Ya, kalian kan sudah belajar ya keuangan ya, likuiditas yang anjlok. Apa aja poin-poin dalam keuangan itu. Nah, kalau melihat dari situ beban likuiditas itu agak merugi, maka menarik bunga pada nasabah itu untuk menutupi kerugian itu tidak diperbolehkan. Kaidah cabang yang kedua adalah yutahammalud dararul khas, ya, lidaf'id dararil am. Maknanya adalah menanggung mudarat khusus untuk menolak mudarat umum. Nah, itu di atas kan tadi jelas ya. Mudarat aja dengan mudarat itu tidak bisa dilakukan. Menutupi mudarat dengan mudarat yang lain itu tidak bisa dilakukan. Nah, ini ada mudarat yang sifatnya khusus, ya. Itu dilakukan untuk menutupi mudarat yang sifatnya umum. Contoh misalnya, pemerintah berwenang membubarkan lembaga keuangan yang merugikan kepentingan publik demi melindungi stabilitas sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Nah, jadi pemerintah ketika melihat ada bank yang bermasalah, yang dimana bank ini punya problemnya banyak. Saya lihat kemarin ada case ya di kota Surabaya ini, ya, yang dimana banyak orang itu tertipu dengan developer yang bermain ya. Nah, sampai Pak Wali Kota turun tangan ya. Nah, itu karena apa? Ya, kehadiran pemerintah di sini memang harus menghilangkan daripada dorong-dorong itu. Jangan sampai makin hari makin bertambah, ya, makin bertambah korban-korban penipuan. Ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi harus dibubarkan apa? Dibubarkan perusahaannya, dibubarkan banknya, lembaga keuangannya. Kalau memang ditemukan mereka ini bermain, mereka kebanyakan merugikan masyarakat. Itu namanya ya. Nah, karena kepada kasus yang khusus dari kasus A, ya kasus fulan misalnya. Nah, ternyata yang umum ini, ya mereka sebagai pelayan keuangan, nah nggak apa-apa, langsung aja di stop ya, diberhentikan, dicabut izinnya oleh pemerintah, tapi ya nggak bisa oleh individu atau kelompok masyarakat, harus dengan kebijakan ke pemerintah. Oke, lanjut ya adik-adik, sedikit lagi. Nah, ini ada kaidah yang ketiga, nanti kita mungkin bahas ya. Jadi kaidah cabang itu banyak sebenarnya adik-adik. Intinya adalah adik-adik itu mesti menghafal kaidah-kaidah yang kubro ya. Karena dari kaidah kubro ini akan lahirlah kaidah-kaidah cabang yang nantinya tidak jauh berbeda pemaknaannya dengan kaidah induknya atau kaidah kubronya. Ya. Semua arahnya ke situ. Nah, oke, kalau di aplikasi ekonomi dan bisnis Islam, kaidah ini sudah diterapkan di 4 sektor ya adik-adik. Yang pertama adalah perbankan syariah,
Nah, kemudian asuransi takaful dan juga apa? Investasi halal. Keempat, zakat dan wakaf. Jadi jangan kira ya, satu kaidah kubro itu bisa melahirkan produk-produk ini loh. Iya, pentingnya kaidah itu. Jangan anggap kaidah itu kok ngapalin gitu kan, banyak sekali turunannya. Ya, dari kaidah itu lahirlah produk ini. Yang kalian bisa nikmati sekarang layanannya, gitu. Ya. Gitu ya adik-adik. Siapa yang menyusun ini? Ya tentu orang-orang yang berkompeten. Dalam hal ini adalah seorang mustahid. Ada yang mau bertanya sebelum kita berikan tugas ya kepada adik-adik? Ada? Mungkin Nabila, monggo silakan. Nabila nih, dari tadi. Boleh. Ini menarik ya Bapak membahasan mengenai kehidupan. Menurut saya nih Pak, kan biasanya kalau kita itu di era sekarang kan digitalisasi semua kan Pak. Ya benar. Nah, kan kalau di online shop itu biasanya tuh banyak dari penjual itu yang mereka kayak mencantumkan foto itu tidak seperti ketika mereka mengirimkan barang. Jadi apa foto yang dicantumkan di jualannya gitu ya Pak, itu tuh bukan foto asli. Sedangkan ketika yang datang itu kan fotonya itu berbeda, barangnya berbeda. Nah Pak, menurut Bapak sendiri ya, saya ingin bertanya, itu apakah hal tersebut itu bisa mendatangkan kemudorotan juga? Kan itu merusak kepercayaan juga, kayak gitu. Dan itu kan pastinya ibarat bisnis seperti yang kita tahu itu kan jadinya tidak berkah. Oke, baik. Menarik ya pertanyaannya, masalah Nabila. Untuk detail barang, termasuk foto atau mungkin beberapa informasi terkait dengan produk tersebut itu harus sesuai, ya tidak boleh dilebih-lebihkan dan apalagi dikurang-kurangi, ya. Nah, kalau foto itu tidak boleh sama sekali menggunakan hasil generate, ya. Nah, pajang foto dengan kualitas yang tinggi, gunakan alat yang tinggi supaya nanti kualitasnya bagus. Jangan digenerate, karena kadang kalau kita generate AI misalnya, itu bisa-bisa ya hasilnya itu berbeda dengan yang aslinya nanti. Nah, apa yang terjadi ya? Ketika barang tersebut itu sudah sampai ke tangan konsumen, pasti fungsinya sudah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, barangnya bisa jadi tidak disukai. Kalau tidak disukai, maka apa yang terjadi? Tidak dimanfaatkan. Dan kalau tidak dimanfaatkan, barang-barang biasanya itu bisa terjadi kerusakan. Ya, tentu kalau kita mau katakan apakah ini mendatangkan kemudaratan, ada mudaratnya. Pertama apa? Karena tidak dimanfaatkan. Yang kedua adalah kerugian. Ya, itu semua mudarat kan? Mudarat itu artinya kekurangan dalam semua kebutuhan manusia, termasuk keuangan. Nah, solusinya apa? Dalam Islam ada namanya hak khiyar, ya. Hak khiyar. Hak khiyar itu apa? Hak khiyar itu adalah jaminan barang kembali. Nah, ketika barang itu tidak sesuai pesanan, maka barang itu bisa dikembalikan oleh customernya. Oke, baik adik-adik sekalian, sekarang saya akan berikan tugas. Yang pertama, analisis kasus penerapan kaidah ad-darur yuzal pada lembaga keuangan syariah, baik bank atau non-bank. Ya, dipilih satu aja ya. Kasus dipilih satu kasus aja. Nah, itu nanti kalian bisa mengambil referensi dari kitab apa aja, terserah, monggo. Mau pakai kitab Syafi'iyah, perbandingan, terserah. Ya, oke, baik adik sekarang kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Aku lakum ala famikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.